Welcome back to Siput. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin kalian download link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan 3 benefit, yaitu diskon up to 50%. Yang kedua adalah pick up service, di mana kalian nggak perlu repot-repot kirim barang, nanti tim GNT yang akan ambil ke tempatmu. Dan yang ketiga adalah poin. Segala transaksimu dipoinkan, poinnya bisa ditukerin hadiah, bukan diundi. Grab it fast. Siapa bilang RC murah nggak bisa keren? Siapa bilang RC budget nggak bisa tangguh? Siapa yang bilang? Budget itu identik dengan konotasi yang agak turun ya. Buat kamu semua yang lagi nonton ya, kita di Sipututan ini kalau membangun RC nggak ada budget. Nggak ada budget bukan berarti budgetnya nol ya. Nggak ada budget itu berarti tidak ada yang namanya, kalau kita bangun rumah itu biasanya itu RAB. Ya, nggak ada budget itu bisa berarti nggak ada RAB ya. Gimana itu maksudnya? Jadi ya udah bangunin ini. Ya udah ngikut aja. Habisnya berapa? Kabarin. Gitu. Itu namanya nggak ada RAB. Kalau nggak ada RAB bisa dibilang nggak ada budget. Jadi masih fair ya. Di situ kan sudah umum. Kali ini kita menghadirkan RC murah meriah yang keren banget. Fungsinya dapat, performanya dapat, efisiensinya juga dapat, budgetnya juga murah. Buat teman-teman yang pakai MN, di sini ada MN222 ya, MN222 yang sering banget nongol ya di akhir-akhir ini, yang sering dibandingin sama HBR. Tahu nggak HBR itu apa? HBR ya. Kalau menurut saya pribadi, MN 2-3 kali dan HBR itu sama-sama mudah rusak. Kenapa kok kayak gitu? Perlu kita akui karena RC ini budgetnya kan 2 jutaan tuh gitu. Dengan budget yang segitu rendah, otomatis yang namanya kualitas itu bisa diturunkan. Jangan terlalu berharap budget ngirit, mutus langit. Intinya prinsip ekonomi untuk dijalankan. Ya, ingatlah bahwa prinsip ekonomi itu selalu berhubungan dengan yang namanya garis linier. Ya, budget ekonomis, kualitasnya kayak maksimal, kayak ya, bukan istilahnya itu budget seminim mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Secara prinsip bahasa Indonesianya kan seperti itu. Tapi kalau itu terjadi kan namanya penipuan ya. Bener ya? Kamu bisa bilang itu penipuan, kenapa? Karena hampir nggak ada gitu loh. Di mana-mana itu ada harga, ada rupa. Itu yang teman-teman semua harus coba ingat ya. Coba ingat. Well, let's say di sini ada MN 2-3 kali, bodinya tetap, bumper depan belakangnya tetap, velg dan bannya tetap, shock breaker-nya pun tetap. Overall kan tidak ada terlalu banyak yang diganti, kecuali penambahan roof rack. Nah, roof rack ini juga cakep banget, pakai roof rack Cinaan, harganya juga nggak terlalu mahal ya sobatku ya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini opsi, nantinya bisa dipasangin lampu kalau memang mau. Kenapa kok dia cuma pasang begini doang? Karena orangnya berorientasi pada performa. Nah, apa aja tuh yang diganti? Let's go, kita buka dia. Nice. As you can see guys, kita buka dia. Iya tuh. Waduh. Yang pertama, baterainya diganti segini besar ya. Baterai diganti segini besar ini tentu saja menambah performa permainan menjadi lebih menarik. Lalu kita lihat di bagian depan sini ya. Di bagian depan sini sudah menggunakan yang namanya DS45 Coreless. Belok-beloknya semakin mantap. Dan yang paling saya favorit di sini adalah penggunaan Fusion SE. Well, 5200 ya kapasitas baterai ini dipadu Fusion SE itu sama dengan infinity alias gak habis-habis. Bisa diprediksi permainan orang ini sudah bisa menyentuh 4 jam. Kenapa kok saya seringkali mengulas MN dan agak meninggalkan HB Toys? Karena apa? Karena cepat atau lambat, sobatku ya, yang namanya gearbox dan kardan ini pasti akan rusak. Apalagi ditambahi dengan Fusion SE. Ditunjang dengan baterai 3S. Ini berarti sebentar aja pasti rungkat. Pasti rungkatnya dalam definisi kalau dia benar-benar terjepit. Kalau dia benar-benar
terhimpit, terus yang main nggak ngerti, pasti deh dia akan remuk di dalam. Karena tenaganya melimpah, ditunjang dengan gear-gear yang ini kurang kuat. Nah, tapi buat teman-teman, harga gearbox ini murah sobatku ya. Mulai dari 300 ribuan sampai berjuta-juta itu ada, tergantung budgetmu. Begitu juga Gardan ini. Gardan tipe ini itu murah banget. Mulai dari 500-an sampai 1,5 juta yang ideal, sampai hingga 6 juta, 8 juta, 9 juta, tergantung mutu dan kualitas. Inilah yang saya suka dari MN. Karena apa? Karena pilihan upgrade-nya itu banyak dan jamak. Bukan berarti, wah kita ini sekarang lagi ada duitnya segini ya, tapi pengen eksis main RC Adventure buat membunuh bosan. Itu saya setuju, daripada kamu melakukan sesuatu yang negatif ya, main pinjol dan lain sebagainya ya. Ya kamu beli ini itu tidak ada masalah. Setelah itu barulah kita melakukan upgrade di sektor yang penting. Seperti biasa sobatku, di Sipututan itu nggak melulu harus rata kanan ya. Orang ini tanya, ini kan requirement yang sudah kita sepakatin. Orang ini tanya apakah gardannya perlu diganti atau gearboxnya dulu. Pertanyaan yang sulit, kalau buat Sipututan, ya harus ganti dua-duanya. Tetapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi ini, meskipun saya ini bilang rusakan, tapi percayalah bahwa nggak semua yang saya katakan itu berlaku di orang yang sama. Karena apa? Nggak semua orang main RC kayak Sipututan. Bener toh? Jadi, belum tentu di kamu itu rusak gardannya, belum tentu di kamu rusak gearboxnya. Tapi bisa aja di kamu juga rusak dua-duanya. Bisa aja. Karena ketidaksamaan itu, oleh karena itu saya menganjurkan untuk bertahap saja diganti waktu itu sudah rusak. Jadi bukan kita lempar batu sembunyi tangan, enggak. Kalau memang nggak rusak ya ngapain diganti kan gitu. Berbeda dengan HBR. HBR harga spare part-nya itu tergolong pricey dan mahal. Kenapa? Karena dia meniru desain dari TRX-4. TRX-4 sendiri itu pun spare part-nya udah pasti mahal banget. Jadi ketika kamu menggunakan HB Toys yang konfigurasinya sama dengan TRX-4 dan mengalami problematika yang sama karena RC budget rusak, itu kan hal yang wajar, maka kamu akan kaget membeli spare part-nya yang begitu mahal. Saya lagi ngobrol sama beberapa orang penjual HBR, ya nantinya kita juga mungkin akan menjual HBR, tetapi saya minta ada ketersediaan spare part yang cukup. Jangan kalau HBR-nya rusak disuruh beli set, terus kita yang pencelin spare part-nya sendiri-sendiri, itu namanya bikin onar. Kalau saya maunya gearbox ada sendiri, gardan ada sendiri. Ya, begitu dua opsi itu ada, supplier mengiyakan ada, kita jualan HB Toys itu. Nggak ada masalah. Sebelum itu ada dan jamak, teman-teman, maka saya lebih baik mengedukasi yang udah pasti ada. Yang itu kan dijanjikan, yang ini udah pasti ada. Udah pasti ada itu bagaimana? Lah, gearbox kan kamu nggak beli lewat saya juga bisa. Betul ya? Kamu beli di semua marketplace itu juga bisa. Nggak ada problem gitu loh. Dan yang kita jual ini kan 1:1 PNP. Nah, itu yang paling enak. Kamu nggak ada waktu, kamu lemparin balik. Van, beresin, Sipututan nih beresin, upgradein sekalian. Ya terima kasih, kita dapat omset. Kita kerjain sebaik mungkin. Kita pun akan memberikan alternatif spare part yang benar-benar suitable dengan budgetmu saat itu. Itulah kenapa banyak orang pada saat saya live selalu ditanya, kok anti HBR kenapa sih? Nah, intinya di situ sobatku. Jadi di live itu saya nggak pernah bosan-bosan menjelaskan itu, dan ada baiknya ketika kita mengulas MN ya, karena rata-rata majemuk, ini kita ngomong berdasarkan logaritma YouTube ya. Kalau kamu menonton konten MN ini, berarti ada kemungkinan kamu itu lagi pengen beli MN atau HB Toys ya. HB Toys, WL Toys, totally same ya. Tidak ada masalah. Jadi yang sana katanya lebih bagus, yang sini enggak. Intinya itu adalah based on-nya. Kalau Traxxas base, spare part-nya pasti mahal. Kalau Axial base, spare part-nya pasti lebih jamak, bukan murah ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih banyak, ada yang lebih mahal. Jadi jamak. Kamu mau bikin RC-mu ini jadi RC mewah prigitiu bisa. Kamu mau bikin jadi budget pas-pasan, apa itu BPJS itu apa? Budget pas-pasan jiwa sembalap apa? Budget pas-pasan jiwa sembalap ya. Itu ya terserah kamu. Itu tidak ada masalah. Jadi semoga penjelasan ini mencerahkan kamu. Untuk kamu yang mau beli MN, ini adalah konfigurasi yang boleh kamu tiru.
kamu amati, ini ngerjainnya gampang sobatku. Yang paling sulit ada di dua sektor. Yang pertama adalah memasang panhard ya. Di tangan saya ini ya, teng 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 ting. Nah, di dalam sini ya. Ini ada panhard. Nah, panhard mount-nya nggak usah beli shock tower ya. Beli panhard mount punya Agung Hobistar lebih murah daripada beli shock tower ya. Kalau kamu mau ganti shock towernya nggak ada masalah, kamu nggak perlu panhard mount-nya. Kamu tinggal beli panhard link-nya. Itu satu. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah konfigurasi upper link. Upper link yang ada di jari-jari saya ini loh. Dapat ya? Ini harus dipendekin 4 mili. Dua-duanya. Ya, ujung 2 mili, pangkal 2 mili. Ujung 2 mili, pangkal 2 mili. Titik. Ya pokoknya ujung-ujungnya lah ya. 2 mili, 2 mili. Sehingga kalau kamu sudah pendekin itu, posisi gardanmu, kemiringan gardanmu ini, itu bisa dibilang firm, netral, atau benar. Dengan adanya kemiringan yang tadinya itu salah, ini akan menggerus banyak hal di dalam gear gardan itu sendiri. Kalau titiknya dibenerin, maka tumpuannya akan linier. Ketika tumpuannya akan linier, apa yang terjadi? Dua hal yang kamu dapatkan. Yang pertama, gardanmu jadi awet. Yang kedua, RC-mu jadi pinter. Pinternya gimana? Ketika kamu belok, kan dia itu belok, bukan dia itu jungkel. Jungkel itu gimana ya? Terjungkal. Karena apa? Karena kecotnya benar-benar negatif. Kalau kecotnya positif, nah seperti ini. Apa yang dimaksud kecot itu ini loh. Nah, ini kan ketika belok nih. Nah, teman-teman lihat ya. Chambernya kan buka ini, yang di jari saya ini loh. Nah, kalau tidak disetting, maka roda bagian dalam ini akan masuk ke sini, dan yang bagian luar ini akan keluar, kan seperti ini. Nah, ketika rodanya ini, chambernya malah positif, ketika dia belok, dia malah terjungkir. Terjungkir atau jungkel ya? Terjungkir ya. Bahasa Jawanya terjungkel ya. Di titik itu, cobalah kalian semua perhatikan. Terus untuk remote ya, karena kita ngomong gameplay ini ya. Waduh, remote-nya pun diganti Dumbo RC ya. Dengan remote Dumbo RC ini latensinya juga langsung melonjak, dia jadi lebih enak. Sensitivitasnya juga lebih oke. Dan untuk settingan channelnya di sini dia bisa dipakai menggunakan Winch nantinya. Ini adalah completely budget performance. RC ini dibangun, dimodifikasi full untuk performance. Modifikasi yang nggak penting cuman satu, ya. Roof rack lainnya itu tidak ada masalah. Untuk lampu dan kawan-kawan ya, udah kita siasati dengan cara satu power channel ya. Jadi lampunya nanti direct dari remote, tapi tidak realistis. Oh, aku pengen lampunya realistis, Van. Gini gitu. Bisa, tapi nanti receiver ini akan banyak dimodifikasi. Itu pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu mau dikerjakan seperti demikian ya oke. Tapi kalau kamu itu orangnya simple dan mau ribet, ya seperti orang ini tidak mau ribet, ya ini adalah solusi yang paling solutif untuk dia. Secara garis besar kan bisa kamu lihat ya, bahwasanya orang ini minta desainnya aja seperti ini, dia itu memang benar-benar nggak mau ribet. Kayak performance oriented gitu loh. Kamu kalau lihat mobil-mobil balap yang bukan bukan official team itu kan ya. Itu kan ya seenak udelnya mekaniknya masang ya. Pokoknya mesinnya rapet, kaki-kakinya sehat, udah selesai. Perkara joknya itu dibuangin semua, disisain satu, door trimnya itu nggak rapi, itu kan urusan belakangan. Perkara dashboardnya dicopot-copot itu kan urusan belakangan. Itulah yang disebut dengan performance oriented. Tapi kalau kamu masuk ke dalam official team ya, yang membawai sebuah merek, contohnya kalau sudah nonton di MotoGP, terus di Formula, itu sebenarnya mereka itu juga berusaha rapi, berusaha kempling ya. Kempling itu kilap tanpa noda untuk menjaga marwah sponsornya. Ya, jadi seperti itu. Overall, ini yang bisa saya tunjukin ke kamu. Jadi semoga kit ini bisa mencerahkan kamu ya yang sedang cari inspirasi mau ngebangun MN supaya keren dan gagah berani. Ini adalah salah satu contoh nyata ya, terpampang jelas buat kamu semua. Rate 1-10 berapa nilai custom seperti ini? Kalau kamu suka, kasih nilai, tulis di kolom komen.
Buat kamu yang barusan nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Si Pututan, sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya, and bye-bye.